Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Asandi di YouTube. Kali ini saya akan coba menjelaskan bagaimana sih caranya membuat Bluetooth untuk ada gabungan dari sensor suhu, LM35 dan juga ada RTC. Di sini saya akan coba merealisasikan dengan cara hardware dengan pada suhu di lampu. Jadi teman-teman bisa gunakan ini di suhu apapun. Misal ada orang yang ingin memasak atau di kompor, suhunya itu berapa bisa dilihat di handphone. Jadi gimana caranya? Let's go. Jadi berikut ini adalah aplikasi yang pertama. Saya menggunakan STM Cube MX. Jadi teman-teman saya sarankan agar melihat coba sebelumnya yang dimana saya mencoba membuat STM32 Cube MX ini dalam tipe yang terbaru. Jadi tipe terbaru ini bisa merealisasikan cara sama. Jadi saya sarankan agar menginstal terlebih dahulu atau mengupgrade STM Cube dengan versi yang terbaru yaitu 6.2. Jadi kali ini masuk ke STM Cube nya. Jadi ini adalah keseluruhan pin. Nah teman-teman jangan melihat keseluruhannya tapi melihat salah satu titik aja yang sudah saya bicarakan ini. Jadi teman-teman pasang PA4. Saya ingin menggunakan PA4 ini untuk ADC. ADC ini nanti akan masuk ke dalam LM35 atau baut sensor. Jadi di sini ADC ini saya menggunakan DMA. PA4 ini aktifkan dulu. Habis itu saya menggunakan USAT 3 atau USAT 1 bisa untuk mengaktifkan Bluetooth. Jadi teman-teman saya menggunakan USAT 3. Di sini saya menggunakan PC11 dan PC0 RXTX-nya. Di PC11 dan PC0 P10. Jadi teman-teman ini adalah gabungan dari jilbab-jilbab sebelumnya. Saya membahas Bluetooth, saya membahas LM, saya membahas dari RTC ya. Teman-teman bisa melihat jilbab sebelumnya juga, tapi ini adalah gabungannya. Apabila digabungkan itu bagaimana? Jadi itu sini saya gunakan pada RTC, jadi PP6 PP7. Jadi mulai pertama kita buka dulu sistem core-nya. Di RTC kita aktifkan dulu di ASE, high speed core-nya kita aktifkan kristal atau ground resonator seperti berikut ini. Dan sistemnya ini saya kasih debug di serial wire seperti berikut ini. Dan untuk analog atau ADC1 saya menggunakan LM35 ini atau sensor suhu saya gunakan pada channel 4 seperti berikut ini. Harus diaktifkan channel 4 nya. Terus itu aktifkan di parameter setting seperti berikut ini, yaitu saya gunakan seperti berikut ini. Enable discrete conversion dan continue saya enablekan karena di sistem saya ini saya menggunakan DMA. Karena itu di DMA continuous request saya enablekan. Dan di conversion mode jangan lupa di setiap rank kita rubah-rubah karena ini saya menggunakan ADC yang sangat banyak. Tapi teman-teman kalau menggunakan ADC di channel 4 aja cukup. Jadi number of conversionnya ini adalah cukup 1 karena ini di sistem keseluruhan saya menggunakan 5 ADC. Sebab itu saya number of conversionnya ada 5 jumlahnya. Tapi kalau teman-teman cuma ingin LM35 saja cukup number of conversionnya 1. Dan jangan lupa ranknya ini gunakan channel sesuai dengan ADC LM35 karena saya ada di LM35 saya aktifkan di ADC 1 channel 4. Oleh sebab itu di rank 4 saya aktifkan channel 3 dan juga di 490 cycle. Lalu DMA nya seperti berikut ini. ADC seperti ini, ada mode sirkular dan juga ada half full dan half word seperti berikut ini, single dan memori centang. Dan untuk di NFIC jangan lupa seperti berikut ini dan seperti berikut ini ya. Teman-teman juga bisa lihat di video sebelumnya pada saat saya menutorialkan LM35. Sekarang masuk ke dalam RTC saya menggunakan ETC1 seperti berikut ini. ETC1 untuk parameter mulai dari mode-nya kita aktifkan dulu dengan menggunakan ETC. Di konfigurasi di parameter setting kita, karena di sistem saya ini saya menggunakan frekuensi 65 kHz, sebab itu dikasih 65.000 dan juga ada saya gunakan speed modenya bertipe fast mode dan seperti berikut ini ada parameter settingnya. Dan untuk NVIC saya centang di ETC1 event interrupt. Jadi kalau ada interrupt, ada sebuah interrupt masuk, dia bisa mempekerjakan atau memproses ETC tersebut. Jadi DMA seperti berikut ini, saya RX aktifkan di mode sirkular sama seperti bit memori seperti berikut ini ya untuk DMA settingnya. Jadi teman-teman juga bisa melihat di YouTube yang membahas tentang RTC. Jadi sudah ada di video ini sebelumnya sudah saya buat. Dan untuk selanjutnya ada USAT 3 ya, ini gunanya untuk Bluetooth. Jadi teman-teman nanti di Bluetooth ada sebuah aplikasi tambahan yaitu bernama Bluetooth. Di Bluetooth ini akan bisa menyambungkan Bluetooth atau HC05. Saya gunakan adalah HC05.
Nah, aktifkan seperti berikut ini. Untuk mode asinkronus, untuk RS232 nya disabelkan aja. Untuk parameter setting seperti berikut ini, 9600 atau 8 bit, dan seperti berikut ini. Dan untuk NVIC interrupt dicentang aja, dan DMA tidak perlu, GPIO seperti berikut ini, dan user constant seperti berikut ini. Dan untuk konfigurasi, saya rasa pinout konfigurasi sudah memenuhi, sudah cukup, hanya itu aja untuk hardware yang topik kali ini saya buat. Jadi kalau konfigurasi seperti berikut ini, saya menggunakan 8 MHz dan juga ada 168 MHz untuk ACLK nya, dan juga ada di APP1 dan APP2 saya gunakan sama dengan cara mengatur prescaler pada APP1 dan APP2 dibagi 4. Jadi APP1 dan APP2 nya ini menjadi 84 MHz. Di project manager seperti berikut ini, karena saya menggunakan Cal Micro 5, dengan sebab itu saya aktifkan di MDK ARM, change di min conversionnya di F5, masuk tools, dan juga dimasukkan jalan code. Untuk detailnya bagaimana, let's go. Oke, berikut ini adalah contoh aplikasi bantuan dengan merek atau dengan saya gunakan ini adalah Cal Micro 5. Seperti berikut ini adalah tampilannya yang saya gunakan. Ini adalah program keseluruhan, jadi teman-teman cukup fokus pada saya yang bicarakan saja. Jadi teman-teman tidak perlu menulis semuanya, tapi fokus pada saya yang bicarakan saja. Jadi include main.i sangat penting diaktifkan. String LCD, apabila teman-teman ingin menampilkan ada bantuan LCD juga bisa. Jadi di GIF-nya juga ada tambahan untuk di GPIO atau PD0 sampai PD7 dari library, bisa ditaruh bisa dilihat di judul bahas sebelumnya. Jadi di situ ada cara mengaktifkan LCD karakter 20x4 atau 16x2 juga masih ada di YouTube Aryo Sandi. Karena ini terus ada sampel data yang penting /h SD delete. Tapi kalau di sini untuk yang Aryo global ini jangan diklik dulu, karena ini adalah fungsi saya buat sendiri. Jadi tidak perlu ditulis untuk Aryo globalnya, cukup yang saya tempatin aja. Jadi dari string h sampai delete dan juga sampel data. Terus ini pastikan ada I2C, ada ADC, ada USAT3 untuk Bluetooth. Nah, ini untuk mengaktifkan DMA-nya, jadi Win 16T ADC value 5, karena ADC yang saya gunakan adalah berjumlah 5. Oleh sebab itu saya kasih 5. Apabila teman-teman cuma mengaktifkan di LM35, jadi itu saja di 1. Jadi turun 1. ADC ini ada karena saya menggunakan 5, ada tegangan, arus, dan juga temperatur. Jadi teman-teman apabila fokus pada LM nya saja, teman-teman cukup mengaktifkan di temperatur ini. Di LM35 pastikan sudah ada, dan juga ada AM mode, ini pastikan untuk menarik atau membutuhkan sebuah deklarasi, yang dimana deklarasi itu inisial sesi tersebut itu terisi dari nilai yang ditampilkan nanti. Jadi teman-teman pastikan ini sudah ada, dan juga ada record I. Record ini juga pasti untuk digunakan temperatur. Maaf, untuk record C ini untuk temperatur, dan juga ada buffer LM35 ini pastikan sudah ada di char dan in, dan seperti berikut ini pastikan sama. PWM nya ini saya rasa tidak perlu, ini cukup, jangan dulu. Bluetooth ini sangat penting, char BlueTX dan Win BlueTX berikut ini. Dan untuk RTC seperti berikut ini, RTC samakan, ini untuk perpindahan dari DEC ke BCD maupun BCD ke DEC atau desimal. Jadi teman-teman bisa lihat juga di video sebelumnya saya membahas tentang RTC 3231, dan juga menjelaskan untuk apa sih set time di sini, apa sih get time di sini, apa sih get temperatur di sini. Saya sudah jelaskan di video sebelumnya. Jadi teman-teman apabila mengklik video ini juga bisa mampir di video sebelumnya yang dimana saya membahas tentang DS3231. Oke, kita lanjut seperti ini. Untuk RTC nya saya replay atau reka ulang sedikit saja. Untuk set time ini untuk menghasilkan perpindahan dari DEC ke BCD, dan untuk get time ini mengambil dari BCD ke deksimal lagi. Dan untuk get time, force time seperti berikut ini. Sampai berikut ini adalah hal penting untuk DS3231. Terus berikut ini adalah pada saat proses DMA dengan time, ada hal inch. Ini cukup teman-teman apabila membutuhkan 5 ADC maka kasihkan 5, apabila 1 kasih 1. Dan untuk karena di temperatur saya gunakan pada ADC channel 4, maka seperti berikut ini. Apabila teman-teman menggunakan pada ADC channel 1 juga bisa.
dengan cara 4 ini dikali dengan 1. Seperti ini untuk cara sensor suhu, dan untuk rumusnya yaitu A3 dikali dengan sumber suplai yang digunakan pada saat sensor suhu. Apabila karena saya menggunakan 3 volt, itu 300 dibagi dengan jumlah bit, karena saya menggunakan bit pada ADC ini ada 12 bit, oleh sebab itu ada 4096 atau dikurangi 1 dengan 4095. Seperti itu teman-teman untuk ADC sensor suhu. Lanjut ke pastikan di inmain-nya. Di sini pastikan sudah ada user tree, ada E2C, ada juga ADC1. Pastikan itu. Dan di sini untuk mengaktifkannya di sebelah UL ini seperti ini untuk menampilkan temperatur sensor suhu di LCD, bukan di sebuah Bluetooth. Apabila ditampilkan di sebuah Bluetooth, jadi tambahkan pada seperti berikut ini, tampilan di Bluetooth H05. Jadi di screen Bluetooth TX ini adalah sebuah array, yang dimana Bluetooth TX ini akan menampilkan LM out. Bluetooth TX ini akan menampilkan keseluruhan ini, dan itu time hour, time minutes, time second, LM out. Nanti Bluetooth TX ini akan menampilkan time hour, time minutes, time second, dan LM out. Jadi Bluetooth TX ini akan dikirim ke Bluetooth dari HP. Ini untuk Bluetooth H05 nya, untuk rumus Bluetooth H05 nya. Dan ini untuk real time clocknya, cukup memanggilnya aja seperti ini. Ini untuk tampilan di LCD ya teman-teman. Kalau tampilan di Bluetooth cukup ini aja sudah bisa. Jadi tampilan di HP cukup ini aja cukup bisa. Untuk tampilan di LCD temperatur seperti ini juga bisa. Oke, itu jelasnya. Berikut ini ada contoh secara real atau hardware-nya. Let's go.